semua uang saya. Saya masukkan semua uang beserta profit sebelumnya ini saya masukkan blem ke sana. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya berinvestasi saham mulai dari awal sampai saat ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke video, saya mohon dukungan teman-teman untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video saya berikutnya. Nah, biasanya kalau orang menceritakan pengalaman saham, itu kebanyakan kan menceritakan bagaimana dia mendapat untung puluhan mungkin sampai ratusan juta. Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya mendapat untung dan yang terpenting bagaimana saya mendapat kerugian yang besar dan dihajar habis-habisan oleh bandar saham. Pertama kali saya berinvestasi saham itu ada di tahun 2009-2010an kalau nggak salah. Yang pasti sesudah saya lulus kuliah. Nah, saya mencoba untuk membuka rekening saham dan saya masukkan dana yang sangat sedikit. Saya coba untuk trading-tradingkan lah. Nggak pakai ilmu apa-apa tuh, ilmu ngawur lah. Seperti judi. Jadi, feeling saya naik nih saham, saya beli. Naik sedikit sudah saya jual. Nah, ini mau naik, saya beli terus kok turun, ya udah saya cut loss. Seperti itu aja. Singkat kata, beberapa bulan kemudian ada salah seorang teman saya itu yang mempercayakan rekening sahamnya untuk saya kelola. Jadi dia bekerja sebagai pegawai kantoran ya. Kemudian dia punya rekening saham, diisi saldo kurang lebih sekitar 8 jutaan lah. Kemudian saya disuruh untuk mengelola uang di rekening sahamnya itu. Ya udah, dia bilang, "Udah kamu pakai untuk belajar-belajar lah." Ya udah, saya akhirnya belajar dari sana. Dan saya beli jual, saya sambil belajar untuk analisa taktikal sama fundamental. Tapi waktu itu masih ilmunya sangat sedikit sekali lah. Kebanyakan saya masih beli itu pakai feeling aja. Akhirnya saya trading kan, saya beli jual. Akunnya yang dari 8 juta itu turun, jadi tinggal 7 jutaan. Pokoknya loss sekitar 1 jutaan. Dan karena saya juga kepepet ekonomi, saya akhirnya memutuskan untuk mengejar karir. Jadi di tahun 2011 saya fokuskan untuk mengejar karir. Sisa uang 7 juta itu saya pikir gini, saya belikan ke beberapa saham yang fundamentalnya bagus. Karena saya tahu teman saya ini nggak bisa untuk trading. Akhirnya saya putuskan untuk beli saham Bank BCA, saham nikel, dan juga saham Telkom seingat saya. Jadi 3 saham itu, BCA, nikel, sama Telkom. Tak belikan semua dengan total nilai 7 juta. Dan saya akhirnya mengejar karir di tahun 2011 sampai tahun 2015. Selama rentang tahun itu saya tetap ada trading tapi sedikit sekali lah, nominalnya kecil dan tidak benar-benar fokus lah di sana. Sampai pada tahun 2016 itu di lingkungan kerja saya sama-sama suka berbicara tentang saham gitu loh. Jadi kita ngobrol ini nyambung nih, ngobrol-ngobrol tentang saham. Nah, di situ saya kemudian menjadi aktif kembali untuk benar-benar menseriusi di dunia saham. Dan saya memasukkan dana yang sangat besar karena saya ini orangnya agresif ya. Profil resiko saya ini agresif. Jadi, misalnya nih saya kerja terus saya dapat tabungan misalkan 100 juta. Ya udah 100 jutanya itu saya masukkan semua ke rekening saham. Karena saya berpikir ya udah, nanti kan saya dari kerja yang aktif saya dapat penghasilan, yang ini saya putar di saham lah. Singkat kata saya masukkan semua uang cash yang ada di rekening saham. Nah, tahun 2016 itu tahun yang sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena salah satunya contohnya itu ketika saya membeli saham Bank Banten ya. Dulu namanya Bank Pundi. Kemudian diakuisisi oleh Bank Banten. Kode sahamnya BEKS. Nah, waktu itu Bank Banten ini mau right issue. Nah, mungkin teman-teman kalau yang masih bingung apa itu right issue, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya penjelasannya right issue itu apa. Oke. Nah, singkat kata Bank Banten ini mau right issue di harga belasan rupiah. Saya lupa nominal fixnya ya. Nah, sebelum dia come date right issue itu, saya membelikan semua uang saya ini ke Bank Banten ini. Saham BEKS ini saya belikan semua.
Nah, beberapa hari sesudah saya belikan, ketika saham right isunya itu sudah ada, di portfolio saya itu, tulisannya itu profit, floating profitnya itu sebesar kurang lebih 100 juta. Nah, saya kaget bukan main. Karena itu pertama kali saya bisa profit 100 juta itu dari saham gitu loh. Karena apa kok bisa seperti itu? Karena harga saham right isunya itu dari belasan rupiah itu naik sampai 60. Kurang lebih sekitar 60-an dah. Dan itu saya jual terus perlahan-lahan sampai habis. Nah, saham R-nya saya jual sampai habis, saham BEX-nya pun saya jual sampai habis. Wah, itu untung banyak. Wah, kayak melayang-layang lah rasanya. Ya, selamat malam para juri. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Mau menyanyikan lagu nyanyian Angin. Sendiri ikuti kesunyian malam dan pikiranku melayang. Nah, teman saya pun, grup saya pun juga dapat untung semua seperti itu. Nah, selain itu, yang saya juga ingat tuh waktu beli saham CPRU, Cepro. Cepro itu adalah perusahaan yang bergerak di tambak udang ya. Nah, sahamnya kan masih 50 saat itu, tidur saham gocap nih. Terus ada berita bahwa ini mau dibangkitkan. Nah, saya sama teman saya itu memperhatikan terus, ini bangkit nggak nih, 50 benar-benar bisa bangkit dari tidur ke 51, 52 dan seterusnya enggak. Ada suatu momen dan dia benar-benar bangkit saham itu. Dari 50 naik sampai sekitar 69 atau 70 gitu, sekitar segituan. Nah, dalam satu hari itu bisa untung tuh sampai belasan persen. Wah, dapat untung lagi dari saham CPRU yang nominalnya lumayan lah. Nah, pengalaman yang menarik itu ketika saya dihajar sama bandarnya TMPO. Sama di tahun 2016 juga. Jadi ada saham TMPO. Saya memperhatikan, loh saham ini kok waktu opening itu naik berapa persen kayak gitu. Naik 1, 2, 3, 4% terus naik. Sampai naik sekitar 15 persenan lah. Nah, ketika naik sampai 15 persenan ini, saya injekkan semua dana saya di saham TMPO ini. Amazingly, beberapa detik sesudah saya injekkan semua uang saya itu, saham TMPO yang pertamanya plus 15% itu langsung berubah jadi minus 15%. Jadi dari plus, begitu saya masuk beberapa detik langsung minus 15%. Di situ saya sampai tengar ngelihat, loh ini kok bisa seperti ini ya. Pertama bid overnya itu tebel-tebel, tiba-tiba hilang semua jadi minus. Wah, saya stres ya. Harga sahamnya rontok, jantung saya juga ikut rontok ngelihat saham TMPO itu. Wah, itu rugi langsung puluhan juta dalam waktu ya cuman beberapa detik aja itu. Ya kerugiannya sangat besar lah. Waktu saya sangat sampai, wih gila ini ya. Ternyata bisa seperti ini. Nah, itu saya belajar yang namanya volume. Jadi kalau misalkan saya masukkan nih uang saya misalkan 200 juta ke saham TMPO. Tapi transaksi harian dari saham TMPO itu sebenarnya misalnya cuma 800 juta atau 1 M. Nah, saya masukin 200 juta, maka bandar ini benar-benar tahu exactly ketika saya masuk saya langsung dihajar, harganya diturunin. Seperti itu cara mainnya si bandar itu. Nah, saya pernah membahas video tentang bandar ini di video sebelumnya ya. Bagaimana bandar menggerakkan harga. Jadi kalau misalkan kita mau masuk dalam jumlah besar, misalkan nih saya mau masuk uang 200 juta. Kalau saya belikan sahamnya itu saham Bank BCA, nggak masalah. Kenapa? Karena satu hari transaksi Bank BCA itu bisa ratusan miliar gitu loh. Uang 200 juta nggak ada artinya di saham Bank BCA. Tapi uang misalkan 200 juta di saham TMPO itu nilainya sangat besar sekali. Dan bandar itu ternyata melihat setiap detik pergerakan di saham yang lagi digoreng. Jadi bandarnya lagi goreng saham TMPO naik sampai 15%, saya masuk des. Di sini saya langsung dihajar. Langsung bid overnya dicabut semua, harganya dirontokin sampai minus. Dan nyeseknya ya, saya nggak bisa jual itu barang. Kenapa? Karena misalnya nih saya beli itu 10.000 lot. Nah, bid overnya itu tinggal cuma 100 lot, 200 lot. Jadi saya ingat sekali itu saya jualnya itu pelan-pelan sekali.
ada orang beli 100 lot saya jual, orang beli 200 lot saya jual punya saya. Sampai beberapa hari itu akhirnya baru barang saya itu habis, dan itu kerugian saya bukan cuma 30% dalam satu hari, tapi udahlah sampai 50%-an lah. Itu pelajaran yang saya sangat ingat sekali ya, bagaimana saya pertama kali benar-benar berhadapan nih sama si bandarnya langsung. Karena begitu saya masuk kok beberapa detik langsung dihajar. Itu saham TMPU. Kemudian yang menarik lagi itu di akhir tahun 2016. Nah, saat itu saham Bumi itu lagi digonjang-ganjingkan mau naik ya. Karena dia mau restruktur hutangnya segala macam. Nah, Bumi ini kan saham legendaris. Tahun 2008 kan ada orang-orang yang bunuh diri karena saham Bumi dari 8.000 itu sampai turun jadi 50 kan. Nah, di tahun 2016 akhir itu ada isu Bumi ini mau digoreng naik nih. Nah, grup kita ini mau mempelajari pergerakan dari saham Bumi. Dan ternyata betul. Dari 50, Bumi naik tiba-tiba jadi 70. Terus naik lagi 90. Naik lagi 120. Naik terus. Akhirnya ketika di level 190, saya all in ke saham Bumi. Saya masukkan semua cash ke saham Bumi. Nah, saya ini kalau di saham nggak terlalu suka yang tipe supermarket ya, yang terlalu banyak pilihan sahamnya itu saya nggak suka. Saya sukanya cuma, saya pegang itu cuma 2 atau 3 saham lah, maksimum itu. Kebanyakan mostly 1 atau 2 saham saja, supaya lebih gampang untuk memantau. Nah, jadi singkat kata, ketika saham Bumi 190, saya masukkan semua dana saya. Nah, terus selang beberapa waktu ya, cuman beberapa minggu itu, saham Bumi itu dari 190 itu naik sampai 350. Wah, itu udah berganti tahun ya, jadi tahun 2017 awal itu. Saya sama teman-teman tuh, wah happy sekali. Akhirnya saya sampai mikir, wah ini saya bisa beli apartemen nih dari keuntungan investasi di saham Bumi ini. Sudah berhayalnya sampai segitu. Tapi waktu itu saya benar-benar rakus, greedy, dan saya nggak punya manajemen resiko, nggak punya alokasi portfolio. Jadi ketika di harga 350, udah saya jual semua saham Bumi. Wah, saya untung banyak kan. Tapi sifat greedy saya muncul. Kenapa? Karena beritanya harga saham Bumi itu mau dikerek itu sampai 900 sampai 1000 nilainya. Nah, saya tetap pantau terus nih pergerakan ini saham. Sampai di suatu titik itu di harga sahamnya itu ternyata benar-benar naik. Dari 350 naik terus sampai ke 400-an. Nah, di 400-an itu, di level itu, saya masukkan semua uang saya. Saya masukkan semua uang beserta profit sebelumnya ini saya masukkan blend ke sana. Nah, akhirnya, kenapa? Karena waktu itu Bumi mau mengadakan right issue dan dibeli oleh investor China sahamnya di harga 926. Jadi orang-orang punya asumsi harga Bumi akan dikerek ke 926. Oke, akhirnya saya masuk di 400 sekian lah, mungkin 420, 430-an. Saya masuk semua all in. Dan ternyata memang betul, saham Bumi akhirnya naik terus sampai titik tertinggi itu di angka 500. Nah, kemudian Bumi ini mau RUPS, mau rapat umum pemegang saham. RUPS-nya itu di Jakarta. Untuk ketok palu apakah jadi dia right issue di harga 926. Nah, saya sampai belani terbang ke Jakarta untuk ikut RUPS-nya si Bumi ini. Nah, ketika saya ke Jakarta, seorang diri nih ke sana ikut RUPS-nya Bumi. Di sana saya ketemu sama legenda saham yaitu Lo Keng Hong. Saya kaget, ini kan Warren Buffett-nya Indonesia. Saya juga pernah bikin nih videografi tentang si Lo Keng Hong, tentang Pak Lo Keng Hong ini. Orangnya sangat sederhana sekali, penampilannya biasa saja. Terus dia langsung dikerubungi sama investor-investor yang mau ikut RUPS itu kan. Ditanya-tanyain, nggak lama Lo Keng Hong minta sebelum rapatnya mulai, dia masuk duluan ke ruang RUPS-nya itu. Terus dia ngobrol-ngobrol sama manajemennya Bumi sekitar 10-15 menit. Nggak lama, pulang dia. Ternyata dia nggak ikut RUPS-nya. Dia cuma ngobrol-ngobrol 10-15 menit aja. Nah, ketika RUPS-nya Bumi dimulai, nah, waktu itu saham Bumi dari 500 itu turun pelan-pelan gitu loh. Nah, orang-orang yang di dalam ruang RUPS-nya itu, di ruang RUPS-nya itu pada bingung semua loh. Ini RUPS kok malah
nilai sahamnya kok turun. Karena biasanya kalau RUPS-nya itu mau ada corporate action yang bagus, maka sahamnya itu biasanya ikut naik gitu loh. Nah, ini ketika RUPS kok malah sahamnya turun. Orang-orang pada gelisah semua saat itu. Nah, karena waktu itu harga beli saya masih bawah, jadi saya beli kan di 400-an kan. Dan sahamnya waktu itu kan 500-an turun masih di 480-an. Saya nggak terlalu panik. Saya ikuti RUPS sampai selesai, akhirnya ketok palu bahwa memang betul akan right issue di 926. Oke. Nah, saya pikir itu kan berita yang bagus. Ya udah, saya balik ke Surabaya, saya tunggu. Harganya benar-benar sampai ke 926 nggak nih Bumi? Nah, singkat kata, Bumi harganya masih mondar-mandir ya, 400 sekian, sideways lah, masih sideways. Nah, kemudian satu momen tuh saya pergi ke Hong Kong untuk berlibur. Saya, mama saya, dan ada teman-teman kantor, itu yang pergi ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu seperti di neraka. Kenapa? Saham Bumi itu yang 400-an itu, 480-an itu dalam satu hari turun 8%, 10%, 12%, sampai pernah mentok turun itu di 30%-an. Nah, saya di Hong Kong itu kayak nggak berlibur ya. Kenapa? Karena saya kepikiran, terus saya di sana itu telepon dengan teman saya yang satu grup saham itu. Ya apa ini saham Bumi ini? Gimana ini? Nah, sampai seperti itu. Jadi udah kayak apa ya? Udah nggak enjoy lah di sana gitu. Angin bawalah. Gimana Pak? Akhirnya waktu balik Indo beneran saham Bumi itu dari 500 itu turun sampai kurang lebih sekitar 200-an lah. Wah, dari situ saya cut loss portfolio saya. Saya cut loss itu di 200 sekian lah. Semua keuntungan yang sudah saya dapat itu lenyap seketika. Kena saham Bumi itu. Kenapa ikut Idol? Mudah-mudahan menjadi penyanyi Indonesian Idol. Nah, mungkin bandar saham yang waktu itu nurunin harga bisa ketawa ya ngelihat ini video. Kalau bandarnya lagi ngelihat video ini mungkin dia bisa ketawa nih. Nah, ini korbanku ini. Nah, akhirnya di situ saya banyak belajar bahwa, saya harus punya yang namanya manajemen resiko, alokasi portfolio itu saya harus punya. Nah, kemudian saya merubah cara investasi saham saya, yaitu saya bagi saya punya beberapa rekening saham, saya bagi mostly itu ke dua jenis ya. Yang pertama untuk long term, yang kedua untuk trading. Saya pisahkan, benar-benar saya pisahkan rekeningnya. Jadi yang di rekening long term itu, yang untuk jangka panjang, saya beli saham, benar-benar saya nggak berniat untuk menjualnya, kecuali harganya sangat bagus, baru saya jual. Nah, saya monitornya cuma setiap 3 bulan sekali ketika perusahaan yang saya beli ini, itu mengeluarkan laporan keuangan kuartalan. Nah, laporan keuangan kan keluar setiap Maret, ya kan, April, Mei, Juni, seperti setiap 3 bulan sekali kan keluar laporan keuangannya. Itu baru saya analisa lagi. Tapi saya tetap setiap hari baca berita ya. Jadi jangan sampai kita pegang saham long term, tapi direksinya kena KPK atau bisnisnya lagi digerebek apa gitu, ya itu langsung harus kita jual. Contohnya dulu kan pernah ada kasus Aisyah ya. Saham Aisyah, snack taro itu loh. Itu kan berasnya pernah kena gerebek. Terus sahamnya kan dari 2000 sekian ambles sampai 100 atau berapa sampai disuspend kan. Seperti itu. Jadi kita harus monitoring. Itu yang akun long term. Nah, saya pisahkan dengan akun yang trading. Jadi, kalau akun trading ini saya kasih yang namanya cut loss, otomatis cut loss. Jadi ketika misalkan saya beli di harga 1000. Kalau dia turun 3 atau 4%, maka otomatis dijual sahamnya. Nah, saya batasi kerugian dengan cut loss. Kalau trading kita jangan pernah lupa untuk set cut loss-nya ya. Kalau untung, ya nggak tak batasi. Jadi kalau misalnya 1000, ternyata naik sampai 1200, saya biarkan. Tapi di 1200, saya pasang cut loss lagi di 4% misalkan. Jadi kalau ternyata turun 4%, saya kan masih tetap untung. Karena saya belinya kan di 1000. Seperti itu. Kalau ternyata 1200 naik lagi ke 1300, ya udah. Cut loss-nya kan saya naikkan dari 1300 saya kurangi 4%. Nah, itu cara saya kalau untuk yang trading ya. Nah, setiap keuntungan dari trading sebagian saya
tumpukkan ke yang account untuk investasi jangka panjang. Investasi saham yang long term saya. Seperti itu. Jadi supaya investasi long term ini menggunung, saya cari dari trading sama active income saya. Nah, kemudian di trading ini juga saya nggak mau untuk menginjek dana. Kenapa? Karena kalau dana kita, misalkan nih kita trading terus loss, terus kita injek, nah itu nanti kita satu itu bisa panas, yang kedua kita jadi nggak ngerti berapa sih dana yang seharusnya yang sudah saya masuk. Itu kadang orang bisa nggak nyatet, bisa lupa gitu loh. Jadi kalau saya, misalkan saya masuk untuk trading 100 atau 200 juta, ya sudah, dalam 1 tahun itu pasti nggak mungkin saya injek gitu loh, pasti saya biarin nominalnya segitu. Tapi setiap bulan saya rekap, oh bulan ini ternyata plus atau minus kayak gitu dari hasil trading. Kalau plus ya udah saya ambil profitnya sebagian, saya masukkan ke rekening yang long term. Seperti itu. Nanti di akhir tahun, di 1 tahun baru saya hitung, oh ternyata dalam 1 tahun saya ini positif atau negatif dari hasil trading dan hasil yang untuk long term. Nah, cara itu yang akhirnya saya lakukan sampai sekarang ya kan. Dan itu menurut saya jadi lebih terarah lah. Kalau dulu saya dihajar sama bandar itu kan nggak ngerti yang namanya volume lah apa, kena saham TMPU. Kemudian di saham bumi saya nggak ngerti manajemen risiko. Sebenarnya kalau saya sudah untungnya saya cabut, saya belikan ke saham-saham yang untuk long term, itu saya lebih safe. Kenapa? Karena kalau saya rugi, saya cuma rugi dari nominal awalnya kan. Nah, karena waktu untung juga untungnya saya lipatkan terus, itu yang menyebabkan apa ya, sekali keseret turun dan saya nggak pasang cut loss kan, trading tapi nggak pakai cut loss. Ketika keseret turun ya udah bisa habis gitu loh, uang saya bisa berkurang sampai 50%-an. Nah mungkin itu dari sharing dari saya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika mau trading saham atau membeli saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan ya, saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus tapi harganya bisa naik puluhan persen. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Oke, sekian dulu untuk sharing saya di dunia saham. Kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, teman-teman bisa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Oke, see you guys.